Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para pejabat eselon lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator dan fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan bersama-sama melafazkan basmalah bagi non-muslim. Bagi non-muslim dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya pembacaan keputusan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 025308, 025309, 025310, 025311, 025312, 025313, 025314, 025315, 025316, garis miring B titik Romawi 2 garis miring 3 garis miring 2022, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam ruang 2 dari jabatan lama dalam ruang 4, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali ke dalam jabatan baru dalam ruang 5. Kedua, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 3A berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 atas nama Menteri Agama, Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Haji Nizar MAG telah dicat dan ditandatangani.
Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. 1. Haji Jalani SPD MPD NIK 1966 04 10 1994 03 1002 Jabatan Baru Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. 2. Haji M. Ali Fikri SAG MM NIK 1979 03 15 2001 12 1 001 Jabatan Baru Kepala Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. DRS Haji Haryadi Iskandar NIK 1968 0127 1992 03 1010 Jabatan Baru Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. 4. Haji Muksin SH MPDI NIK 1965 1231 1991 03 1038 Jabatan Baru Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. 5. DRS Haji Muhammad Amin M MPD NIK 1966 1231 1998 03 1005 Jabatan Baru Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. DRS Haji Samsun Ilyas NIK 1966 1231 1996 03 1002 Jabatan Baru Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung. 7. DRS Haji Sahrir NIK 1965 1231 1993 03 1010 Jabatan Baru Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima. 8. Haji Ahmad Taufik SAG NIK 1968 04 01 1996 03 1001 Jabatan Baru Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. 9. Haji Jamroni Aziz SHI MH NIK 1978 1231 2005 011013 Jabatan Baru Kepala Bagian Jasa Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 atas nama Menteri Agama Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Haji Nizar MAG telah dicap dan ditandatangani. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 022466/B.2/3 tahun 2022 tentang pengangkatan pertama pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Februari tahun 2022 mengangkat pegawai negeri sipil nama Elok Amalia Sarjana Ekonomi NIK 1991 0827 2020 12 2026 pangkat golongan penata muda 3A unit kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam jabatan fungsional asesor sumber daya manusia aparatur ahli pertama dengan angka kredit 102 kumulatif. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni tahun 2022 atas nama Menteri Agama Kepala Biro Kepegawaian Dr. Rudin SPDI MSI telah dicap dan ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan naskah pelantikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan naskah pelantikan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha
taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini Jumat tanggal 2 bulan September tahun 2022, saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa bersama kita dan meridhoi itu semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengambilan sumpah jabatan. Kepada para rohaniawan dipersilakan mengambil tempat. Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengambil sumpah. Baik, sebelum mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas.
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Terutama pada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Agama, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Zaidi Abdad MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'ad. Bapak Ibu dan saudara sekalian, para eselon 3, baik yang baru saja dilantik maupun menunggu giliran berikutnya, yang sama-sama kita hormati, dan terutama juga kepada para ibu-ibu dari Darwana Wanita pendamping setia yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, dengan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti acara pelantikan jabatan pada eselon 3 di lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu apa yang kita lakukan pada siang hari ini, kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut yang setia min yaumina hadza ila akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu yang baru saja dilantik, sekalipun mungkin ada perasaan-perasaan kenapa saya di sini, kenapa saya di situ. Yakinlah bahwa rotasi ini sesungguhnya adalah bagian daripada penyegaran, dan saya berharap bahwa dengan rotasi ini tentu juga akan bisa memberikan pelayanan kembali soliditas kita yang terbaik. Yakinlah bahwa keputusan hari ini adalah merupakan satu keputusan yang terbaik. Boleh jadi kita mengira kita tidak tepat di situ, tetapi itulah, jika kita memandang sebuah jabatan itu adalah amanah, maka dimanapun
menduga bahwa apa yang diterima itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan kehendaknya. Tapi belum tentu apa yang menurut dia baik itu adalah baik menurut Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan rotasi kali ini adalah menjadi yang terbaik untuk Kementerian Agama di lingkup Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini itu semata-mata diterima dengan lapang dada, dan saya yakin bahwa pada hari ini setelah mengangkat sumpah jabatan juga akan melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, pertama tentu juga kita berharap soliditas, loyalitas, dan kinerja yang terbaik. Karena sesungguhnya Kementerian Agama hari ini dan seterusnya akan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kita tahu bahwa gerakan Kementerian Agama yang dilakukan oleh Bapak Menteri itu adalah sudah bisa berlaju dengan luar biasa, bersaing dengan kementerian-kementerian yang lain, dan tentu ini adalah upaya keras dari seluruh kemenak-kemenak yang ada di bawah, termasuk juga adalah di kabupaten kota. Tidak mungkin Bapak Menteri akan mendapatkan penghargaan tanpa dari kita semua. Oleh karena itu, WTP yang 6 kali itu adalah hasil daripada kinerja seluruh kakak-kakak yang ada di Indonesia, termasuk Bapak dan sekalian. Yang kedua tentu juga hari ini beliau sangat mengharapkan terkait dengan pelayanan yang prima. Karena itu 7 program yang selalu didengung-dengungkan oleh beliau di hadapan Bapak Presiden itu juga harus menjadi atensi kita. Sampai kemarin pada saat Zoom itu terkait dengan persoalan BNN, barang milik negara yang dalam negeri, kemudian Sirut, BPK, dan seterusnya, itu seluruh hampir di Kemenak adalah tidak direspon dengan baik. Nah karena itu mulai hari ini sampai kita juga harus ingin menampilkan yang terbaik. Apapun yang diminta oleh pusat, kita harapkan untuk bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena Kementerian Agama adalah bukan kementerian yang berada di daerah, tetapi kita vertikal. Dan ini kalau misalkan terbaca NTB misalnya akan tertinggal dari daerah yang lain, maka tentu juga ada kebijakan tersendiri dari Bapak Menteri. Dan pasti juga akan bertanya bagaimana yang ada di kabupaten kota. Nah ini tentu juga saya harapkan terus bersinergi, kemudian terus berkolaborasi, melakukan sesuatu yang sudah menjadi program di Kementerian Agama, termasuk juga layanan-layanan secara digital. Insya Allah mulai dari tanggal 14 sampai 15, 16 itu program Bapak Menteri akan datang di Perempak sebelah kita ini dalam kerangka untuk menyampaikan tentang betapa pentingnya transformasi digital itu. Dan insya Allah ada 10 kanwil di wilayah timur akan dikumpulkan di sini dalam rangka untuk mensupport bagaimana di wilayah timur ini akan bisa memberikan pelayanan terbaik terkait dengan transformasi digital. Maka sejak awal ketika saya dilantik, pertama kali yang saya dengungkan adalah web sertifikasi. Artinya kita harus melakukan perubahan-perubahan, yaitu membangun website kita. Dan ini kita harapkan juga akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak usah datang capek-capek ke kantor, cukup ngeklik di rumah, dan kita juga bisa memberikan pelayanan melalui online itu. Inilah yang terus dilakukan, dan bahkan kemarin sore itu juga sudah di launching oleh Bapak Kepala Biro Kepegawaian terkait dengan SIMPOK yang secara online itu terus akan didengungkan dan disampaikan kepada seluruh ASN di Indonesia. Ini semua adalah untuk memudahkan kita semua. Maka dari itu sekali lagi selamat, dan saya mohon kepada semua yang dilantik maupun yang masih tetap berada di tempat untuk terus atensinya di dalam kerangka
yaitu menyamakan visi dalam membangun Kementerian Agama ke depan. Dan terakhir, tentu Bapak dan Ibu tidak bisa bekerja dan berjalan sendiri, karena Bapak dan Ibu menjadi seperti ini itu ada dukungan dari para istri. Nah, tentu juga kita harapkan ibu-ibu untuk terus mendukung daripada bapak-bapaknya, program-program dari wanita, program-program yang sudah dicanangkan silakan dalam rangka mensupport daripada program yang ada di Kementerian Agama. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita terima hari ini adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita ikhtiarkan pada siang hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Nurdin SAG MAG. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Dan saya akan memimpin seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat yang berbahagia dan khidmat ini, kami berkumpul dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator dan fungsional di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seraya memohon rahmat, kasih sayang serta ridha-Mu ya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Dan tunjukkan pada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kemampuan untuk melakukannya. Dan janganlah Kau jadikan kebatilan itu seakan kebenaran, sehingga kami tersesat karenanya. Ya Allah ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan ampunan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka acara pengambilan sumpah jabatan administrator dan fungsional di lingkup kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan selesai. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah bagi muslim yang Tuhan menyesuaikan. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, salam. Sebelah kirinya. Di sebelah kirinya, Pak. Ya, sebelah kirinya. Kita sadai Pak. Kandang sebelah.